ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu akan menjadi sarana keselamatan karena telah diatur di dalamnya. Bahkan di dalam kondisi susah, Al-Quran memberikan jalan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu Al-Quran yang mengatakan, ketika kita dalam kondisi sulit, kemudian kita tetap bertakwa dengan nilai-nilai Quran yang telah kita pelajari dan dalami, apa kata Allah? Allah akan menjadikan urusan itu mudah, bahkan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang membantu kita menuju keselamatan. Tapi apa jadinya kalau Al-Quran ini hanya sebagai pajangan semata, sekali dibaca paling waktu Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu pun kalau sempat gitu ya. Iya. Nah, Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini sebagai teguran, renungan untuk kita semuanya agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Maka hati-hati kalau kita berpaling dari Al-Quran. Apa kata Allah bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan? Yaitu kehidupannya akan jadi sempit, hatinya akan terasa sempit, Bapak Ibu sekalian. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya harta ataupun tingginya jabatan, tapi di dalam Islam kebahagiaan itu terletak di dalam hati kita. Maka boleh jadi kita lihat orangnya kaya, tapi gelisah hatinya. Bahkan ada orang yang bunuh diri, bukan karena mereka kurang materi, tapi karena hatinya tidak tenang. Nah, itulah ketika Al-Quran kita baca, kita tadabburi, akan menghadirkan ketenangan jiwa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Al-Quran, Allah menjelaskan, hati-hati kalau kita berpaling daripada Al-Quran. Tadi di dunia hidupnya jadi sempit, kehidupannya mungkin banyak problematika kehidupan, bahkan lebih-lebih di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka dia di akhirat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi buta, sehingga orang yang demikian itu mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Bukankah dulu ketika aku di dunia bisa melihat? Tapi kata Allah, melihatanmu, pendengaranmu, hatimu, dan fisik yang kau miliki itu tidak menjadikanmu Al-Quran sebagai pedomanmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini menjadi renungan untuk kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hikmah dari nuzulul Quran, ada 5 hal yang perlu kita ambil dari hal itu semuanya. Yang pertama, at-ta'lim, yakni kita semangat, kita cinta untuk belajar Al-Quran. Sehingga Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi orang yang mulia, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kami para dai selama bertugas di NTT ini masuk ke daerah 3T, Bapak Ibu sekalian, masih miris anak-anak kita, bahkan orang yang dewasa kita, mereka masih buta dalam Al-Quran. Tadi baru pada siang tadi kami di Haitri, ditanya, ibu sudah bagaimana Al-Quran? Alhamdulillah sudah ada yang jadi 3, jadi 4, bahkan juga sudah Al-Quran. Nah, inilah pentingnya. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah
belajar Al-Quran ini mengajarkannya lagi kepada anak-anak kita khususnya, itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Terlebih bagi ayah yang mengajarkan anaknya khususnya Al-Fatihah yang senantiasa dibaca terus di dalam sholatnya, luar biasa. Kalau seorang ayah dia mengajarkan anaknya Al-Fatihah setiap sholat, bahkan ketika dewasa, tua pun mungkin dia mengajarkan kepada anaknya, maka ini adalah amal jariah. Jadi jangan sampai ini peluang kebaikan itu sia-sia Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, hikmah dari nuzulul Quran setelah at-ta'lim yakni at-tahfidz. Kita mulai menghafal sedikit dari ayat Al-Quran. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan kita untuk menghafal Al-Quran itu adalah suatu kewajiban sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Minimal adalah ayat-ayat pendek, dan khususnya yang diwajibkan adalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi ini semangat, dan alhamdulillah negeri kita hari ini itu banyak bermunculan para hafid-hafid Al-Quran. Termasuk salah satunya Ustaz Farid, beliau salah satu yang hafid Quran 37. Masya Allah, barakallahu. Nah Bapak Ibu sekalian, orang tua yang dia memiliki anak sebagai hafal Al-Quran itu menjadi investasi di akhirat. Anaknya akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat. Bahkan seorang tua ini takjub, dia diberikan hadiah yang istimewa, mahkota yang terbaik, bahkan pakaian kemuliaan. Inilah ladang pahala kita. Maka hikmah yang kedua yakni at-tahfidz. Yuk kita semangat untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian hikmah yang ketiga dari nuzulul Quran ini yakni at-tadabbur. Setelah kita belajar tentang huruf-huruf hijaiyah, kemudian belajar tentang cara membaca Al-Quran, setelah itu pun kita berusaha sedikit demi sedikit menghafalkannya. Tapi kata Nabi, jangan lupa untuk mentadaburinya. Karena kita diingatkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi aqfal. Tidaklah kalian itu mentadaburi Al-Quran, apakah hati kalian itu terkunci? Bapak Ibu sekalian, sejenak satu ayat saja kita tadaburi, kita pahami, mungkin kita akan menunjukkan air mata. Kita akan begitu senang dan bahagia ketika ayat yang kita jumpai menjelaskan tentang kebahagiaan surga. Pun sebaliknya, ketika menceritakan neraka, kita akan berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bapak sekalian, kita luangkan waktu sejenak untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Maka dari itu para ulama sering memberikan solusi, salah satunya untuk mentadaburi Al-Quran, belajar ilmu tafsir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah poin yang ketiga dari hikmah nuzulul Quran. Kemudian hikmah yang keempat yakni al-amalu bi. Jadi kita beramal dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang 185 itu dijelaskan setelah hudalina wa bainati minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran ini itu dijelaskan mana yang disyariatkan, mana yang dilarang, mana yang hak dan mana yang batil. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita diingatkan dengan ayat ketaatan, maka orang yang beriman wasari'u ila magfiratin min rabbikum, karakternya, sifatnya adalah antusias, terdepan di dalam kebaikan. Pun ketika menjumpai tentang ayat-ayat larangan, maka dia sami'na wa ata'na. Dia akan mendengar apa yang Allah perintahkan dan mentaatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu fenomena yang memprihatinkan.
tentang realitas kehidupan masyarakat kita. Ini sebagai renungan. Allah berfirman, innamal khamra wal maisir. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk minuman keras, untuk berjudi. Dan budaya ini menjadi budaya di sebagian masyarakat kita adalah gaya hidup. Suatu hal yang miris dijumpai di waktu pagi tadi ketika saya sudah selesai khutbah, kemudian ada jamaah yang bertanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas oleh Allah bahwa judi ada satu yang diharamkan, tapi berdalil bolehlah ini haram, tapi saya akan melaksanakan ibadah yang lain, puasa, Ramadan dan sebagainya. Ini adalah suatu pemahaman yang harus kita luruskan. Jangan sampai sebuah dalil dijadikan legalitas untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya jelas. Ketika ada larangan, sami'na wa ata'na, kita tinggalkan, kita dengarkan, dan kita taati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan poin yang terakhir dari hikmah nuzul Quran, yakni ad-da'wah ilaihi, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Seayat dua ayat yang kita miliki, maka ayo kita dakwahkan. Yang paling minimal adalah mendakwahkan keluarga kita dan masyarakat terdekat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai renungan terakhir, sebagai wujud hikmah dari nuzulul Quran, sebagai hikmah untuk berdakwah dengan Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendakwahi ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ini adalah dakwahnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Sangat santun, sangat bijaksana, tidak memarahi, tidak memaki, bahkan menyakiti ataupun mengintimidasi. Apa dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abadi, wahai ayahandaku tercinta, lima ta'budu, mengapa engkau menyembah sesembahan la yasma, yang tidak mampu untuk mendengar, sesembahan la yusir, yang tidak mendapatkan kamu itu pertolongan. Bahkan sesembahan tersebut tidak bisa melihat, tidak mendengar, dan tidak dapat mendapatkan pertolongan. Ya abati perja'ani minal ilm fattabi'ni ahdika siratan najim. Wahai ayahku, alhamdulillah bahasa kita ya, aku telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diutus menjadi rasul, maka ikutilah aku, niscaya kita sama-sama akan meniti jalan siratal mustaqim, jalan yang para nabi, para syuhada, para sholihin, dan mudah-mudahan kita di antaranya.